Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugo Laksono dengan NPM 2017-4350504. Program Studi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Sebelum melakukan demonstrasi, saya akan menjelaskan penelitian ini saya lakukan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, khususnya pada Departemen Fixed Asset. Program ini berguna untuk pengelolaan dan pengontrolan data keluar masuknya aset pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Langkah awal untuk menjalankan program tersebut adalah mengklik Apache dan MySQL. Setelah kita mengaktifkan exam, kita dapat masuk ke menu localhost dengan cara mengklik admin pada MySQL. Tunggu hingga proses loading selesai. Setelah itu, kita dapat langsung melihat database dengan nama Fixed Asset. Dalam database Fixed Asset terdapat 6 tabel, diantaranya adalah tabel aset, tabel staff, tabel supplier, tabel TA detail, tabel TM detail, dan tabel toko. Untuk dapat mengimport database tersebut, kita hanya dapat klik menu import, lalu pilih file. Setelah itu, kita dapat memilih file database tersebut dan klik open, lalu kita klik go untuk mengimport database tersebut. Jika sudah mempunyai database tersebut, kita langsung saja merunning program tersebut dengan cara mendouble klik Fixed Asset jar pada program tersebut. Tunggu hingga muncul splash screen pada tampilan layar. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam menu login. Dalam menu tampilan login, kita dapat memasukkan username 123 dan passwordnya juga. Setelah proses masukkan username dan password selesai, kita dapat mengklik button login untuk masuk ke dalam menu utama. Dalam tampilan menu utama program tersebut, kita dapat melihat tampilan aset dengan cara mengklik sort data teraktivasi. Pada tampilan ini, kita dapat melihat tampilan data aset yang telah teraktivasi. Maksud teraktivasi adalah data aset tersebut sudah dapat dilinkkan kepada toko Alfamart tersebut hingga kita menunggu proses alokasi tersebut. Dan data belum aktivasi adalah data aset yang baru masuk pada gudang GA dan belum diaktifasi, belum memiliki kode toko tujuan untuk pengirimannya. Setelah itu, kita dapat mengklik menu profil untuk melihat tampilan visi misi PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Setelah itu, kita dapat mengklik menu About. Pada tampilan About merupakan tampilan pengertian dari Fixed Asset Application itu sendiri, yang berarti aset tetap yang digunakan untuk perusahaan untuk dalam bahan produksi atau penyediaan barang atau jasa, dan informasi profil dari pembuat aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita masuk dalam menu tampilan setting. Dalam menu tampilan setting ini merupakan form untuk merubah username dan password pada saat login. Mari kita coba dengan cara masukkan ID kita, dengan masukkan ID 001, lalu nama karyawan tersebut, lalu kita dapat memasukkan username yang baru yang ingin kita input. Selanjutnya, masukkan passwordnya tersebut yang baru juga. Setelah itu, kita dapat melakukan penggantian kata sandi tersebut dengan cara mengklik button change, dan data berhasil diubah. Setelah melakukan penggantian akun pada form setting, kita dapat langsung masuk ke menu master data staff untuk memasukkan nama admin baru. Kita masukkan nama admin baru. Setelah itu, masukkan username-nya, kemudian juga passwordnya. Setelah itu dapat kita simpan. Jika kita ingin pencarian tersebut, kita masuk ke kolom pencarian dan klik nama admin tersebut, lalu kita klik cari. Untuk merefresh data tersebut, kita klik refresh pada button refresh, maka data muncul lagi. Untuk memunculkan nama admin baru pada ID admin, kita klik clear data, maka data akan otomatis terganti menjadi ID 008. Jika kita ingin menghapus data tersebut, kita klik pada data yang kita ingin hapus, lalu kita klik button hapus.
lalu klik yes. Jika kita ingin mengimport data tersebut ke dalam Excel, kita dapat mengklik data Excel tersebut. Kita klik, lalu kita masukkan nama filenya tersebut, file admin, lalu kita save. Tunggu beberapa saat, lalu akan muncul notifikasi export successful. Setelah itu, kita bisa masuk dalam menu master yang lainnya, yaitu data store. Kita bisa lihat pada tampilan data store, kita dapat memasukkan nama toko Alfamart yang baru, yaitu Alfamart Raya Kuning, nomor teleponnya, alamatnya, lalu kita dapat klik simpan. Maka data akan tersimpan. Jika kita ingin mengganti data toko tersebut, kita klik pada data yang ingin kita rubah, lalu kita ganti nama alamatnya. Setelah itu kita klik ubah, maka data berhasil diubah. Jika kita ingin menghapus data tersebut, kita klik pada data yang ingin kita hapus, maka data tersebut akan kita hapus. Jika kita ingin mengimport data pada data toko Alfamart, kita klik file import data, lalu kita cari data toko tersebut. Karena kita belum mempunyai, kita dapat mengekspor data tersebut dahulu. Kita klik export data, masukkan nama file tersebut, data toko, lalu kita klik save. Maka data tersebut akan masuk ke dalam file program tersebut. Kita akan mengimport data tersebut, kita klik data toko tersebut, maka data akan terupload masuk ke program. Selanjutnya kita dapat memasuki dalam form tampilan yang lain, yaitu tampilan data supplier. Dalam tampilan data supplier ini berfungsi sebagai pendataan data supplier yang menjalin kerjasama pada PT Sumber Avaria Trijaya Tbk. Langsung saja kita memasukkan data supplier yang baru, yaitu nama supplier PT Kemuning Raya, alamatnya Jalan Kuning, nomor 10 Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, kode pos 16916, negara Indonesia, emailnya, setelah itu nomor teleponnya, dan juga nomor fax emailnya kita masukkan. Setelah itu kita dapat klik tombol simpan, maka data akan tersimpan. Jika kita ingin mengganti beberapa data pada data yang tersebut, kita klik pada data yang ingin kita ubah, lalu kita tambahkan kata pada alamatnya, titik timur, dan kode posnya kita rubah. Setelah itu kita klik ubah, maka data akan terubah. Jika kita ingin menghapus data tersebut, kita klik pada data yang ingin kita hapus, lalu kita klik pada button hapus, maka data tersebut akan terhapus. Jika kita ingin mengekspor data tersebut ke dalam Excel, kita hanya perlu mengklik pada button export, maka kita terus masukkan data file tersebut, data supplier, lalu kita save, maka data tersebut akan masuk ke dalam file tersebut untuk dijadikan file Excel. Jika kita ingin pencarian data supplier, kita hanya perlu mengklik pada button pencarian, kita cari suppliernya, lalu kita klik cari, maka data yang kita cari akan kita temukan. Jika kita ingin merefresh kembali, hanya perlu klik refresh untuk mengembalikan data menjadi semula lagi.
Selanjutnya, kita akan masuk ke tampilan menu aset. Pada tampilan menu aset ini merupakan data aset yang telah teraktivasi. Jadi, setiap aset tersebut sudah memiliki kode tag dan kode toko tujuan untuk pengiriman alokasi aset tersebut. Pada tampilan ini, kita tidak perlu menginput data aset lagi karena kita hanya perlu menarik data pada tampilan form transaksi aset masuk. Pada tampilan data aset ini, kita dapat melihat setiap aset memiliki status yang berbeda-beda. Jika statusnya teraktivasi, berarti data aset tersebut sudah teraktivasi, sudah memiliki kode tag dan kode toko tujuan, namun belum dialokasikan ke toko Alfamart tujuan. Sedangkan yang sudah memiliki status teralokasi, berarti data aset tersebut sudah dialokasikan ke toko Alfamart tujuan. Pada tampilan layar data aset ini memiliki fungsi yang sama persis dengan tampilan yang lainnya, yaitu tanda button ubah, hapus, clear, pencarian, dan ekspor data. Baik, kita langsung coba saja. Untuk mencobanya, klik salah satu data aset tersebut, lalu kita ubah nama aset tersebut menjadi grip door utama. Lalu kita ubah stok barang tersebut menjadi 10, dan kita klik ubah, maka data tersebut akan terubah. Jika kita ingin menghapus data aset tersebut, kita hanya perlu mengklik data aset yang ingin kita hapus, lalu kita klik hapus pada data aset tersebut, maka data tersebut akan terhapus. Selanjutnya, kalau kita ingin meng-clear data tersebut, kita hanya perlu mengklik button clear untuk meng-refresh data tersebut. Jika kita ingin mencari data aset yang kita ingin cari, kita klik pada kolom pencarian, kita klik nama barang tersebut, lalu kita klik cari, maka data tersebut akan muncul. Jika kita klik clear, maka tampilan akan memunculkan semua aset kembali. Selanjutnya, kalau kita ingin mengekspor data ke Excel, kita hanya perlu mengklik button export data dan memberi nama file tersebut, data aset teraktivasi. Lalu kita klik save, maka data tersebut akan tersimpan pada file program. Selanjutnya, kita masuk ke dalam menu transaksi. Yang pertama adalah masuk ke transaksi masuk. Pada tampilan transaksi aset masuk ini merupakan tampilan untuk mendata setiap aset yang masuk ke dalam gudang GA. Setiap aset akan dikirim oleh supplier masing-masing. Setiap aset tersebut akan memiliki kode PO yang berbeda-beda. Kita coba saja. Pertama, kita klik kode supplier. Kita klik kode suppliernya. Setelah kita klik, kita tulis nama barang yang akan diinput ke dalam sistem. Kita tulis berapa stok barang yang masuk. Terus tanggal transaksi sudah otomatis, dan masukkan kode staff yang sedang menginput data aset tersebut. Lalu kita klik add list, maka data tersebut akan masuk ke dalam tabel. Selanjutnya kita klik lagi suppliernya, masukkanlah kembali nama barang yang akan didata, terus lalu masukkan kembali kode stok barang tersebut, masukkan kode staffnya, kita klik kembali add list, maka barang tersebut akan masuk ke dalam tabel. Selanjutnya kita masukkan lagi barangnya, masukkan stok barangnya, kode staffnya, dan masukkan ke add list. Selanjutnya, jika kita ingin mencetak data transaksi tersebut, kita klik data aset yang baru kita input, lalu kita klik button print. Tunggu beberapa saat, maka akan muncul tampilan surat tanda terima asetnya. Surat tanda aset ini merupakan surat resmi untuk
gudang memberikan kepada supplier tersebut bahwasanya barang tersebut sudah dimasukkan ke dalam sistem dan telah diterima pada gudang GA. Selanjutnya, jika kita ingin menyelesaikan transaksi tersebut, kita klik selesai untuk mengganti nomor PO-nya. Maka nomor PO akan terganti dan data akan tersimpan. Selanjutnya, jika barang sudah sangat banyak saat kita ingin melakukan pencarian, maka kita bisa menggunakan fitur pencarian dengan memasukkan nama barang yang ingin kita cari, lalu kita klik cari, maka data barang tersebut akan muncul pada tampilan tabel program. Jika kita ingin menutup pencarian tersebut, kita klik refresh, maka akan menampilkan seluruhnya data aset kembali. Selanjutnya, kita dapat masuk ke tampilan transaksi aktivasi aset barcode. Pada tampilan aktivasi data aset, kita dapat menarik data aset yang telah masuk ke gudang dengan cara mengklik tarik data aset. Sebelumnya, jika kita telah menginput data aset masuk pada transaksi aset masuk, data aset tersebut akan masuk ke dalam tampilan home. Pada tampilan home, kita klik sort berdasarkan belum aktivasi, maka data aset yang belum teraktivasi akan muncul. Sama seperti 3 transaksi sebelumnya yang telah kita buat transaksinya, yaitu besi-besi ini statusnya belum teraktivasi. Selanjutnya kita akan membuat aktivasi pada besi-besi tersebut. Kita klik menu tampilan aktivasi aset barcode. Kita klik tarik data aset. Kita cari data aset tersebut. Yang ini kita klik data tersebut, maka akan masuk datanya. Kita hanya perlu masukkan kode toko Alfamart-nya. Kita pilih kode Alfamart BJ2, maka akan masuk nama toko Alfamart-nya. Lalu kita tinggal tentukan sektoral dalam besi tersebut, yaitu property store. Masukkan kode staff yang sedang melakukan aktivasi tersebut, yaitu ID 006. Lalu kita klik simpan pada aset tersebut, maka data aset akan tersimpan dan status akan terupdate. Besi tunggal tersebut sudah teraktivasi. Selanjutnya kita dapat membuat kode barcode dengan cara mengklik barcode pada batan tersebut. Kita klik sekali, maka akan terbentuk kode barcode-nya. Kode barcode tersebut dapat kita lihat pada Form Manager, SRC, Tagging Barcode. Kita klik tampilannya, maka akan terdapat kode barcode-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat data aset tersebut apakah sudah teraktivasi pada tampilan layar home atau belum. Kita klik yang belum teraktivasi, maka data besi tersebut sudah menghilang karena data tersebut sudah masuk ke dalam sort teraktivasi. Mari kita lihat. Betul. Data tersebut sudah teraktivasi dengan status teraktivasi. Selanjutnya kita dapat melakukan transaksi alokasi aset dengan cara mengklik transaksi keluar. Kita cari data aset tersebut dengan cara mengklik kode tag tersebut. Kita cari data aset yang ingin kita alokasikan kepada toko Alfamart tujuan. Kita klik besi tunggal, lalu kita pilih kode staff siapa yang melakukan transaksi tersebut, maka otomatis data tersebut akan tertarik bernama Handi Reiga. Selanjutnya kita dapat melakukan add list untuk memasukkan data aset tersebut. Maka data telah terupdate. Kita lihat di dalam tabel, data tersebut sudah teralokasi. Selanjutnya kita dapat melakukan print nota tersebut dengan cara klik print pada tabel button. Kita klik button, tunggu sebentar, maka surat jalan akan terbentuk dengan kode toko Alfamart BJ2, kode toko X002, transaksinya TRX out 0008 dengan kode tag XZ010004 dengan nama barang besi tunggal, stok barang,
dan kolom tanda tangannya. Setelah menampilkan laporan surat jalan, selanjutnya kita akan masuk ke menu tampilan report. Berikut tampilan report tersebut. Dalam tampilan tersebut terdapat report data supplier, data aset, data toko Alfamart, cetak rekapitulasi data aset per bulan, cetak rekapitulasi data aset masuk per bulan. Kita akan memulai dari data supplier dengan cara mengklik data supplier tersebut. Berikut tampilan data supplier tersebut. Selanjutnya kita akan mengklik data aset. Berikut tampilan report data aset. Tampilan aset seperti ini. Selanjutnya kita akan mengklik data toko Alfamart. Tampilan report data toko Alfamart seperti berikut. Selanjutnya kita akan mencetak rekapitulasi data alokasi aset per bulan. Tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita klik cetak. Berikut tampilan data reportnya. Dari hari Kamis 16 Juli 2020 sampai 16 Juli 2021. Selanjutnya kita akan mencetak rekapitulasi aset masuk per bulan. Dari tanggal Juni hingga tanggal sekian. Kita klik cetak. Berikut tampilan reportnya. Setelah menampilkan keseluruhan data laporan, maka selesailah demonstrasi program Fix Asset Application ini. Selanjutnya kita akan melakukan logout dengan cara mengklik menu bar pada logout. Selanjutnya kita klik exit program, lalu klik OK. Maka program akan tertutup. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi program Fix Asset Application ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan program tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.